Halo semuanya, kembali lagi di channel HR Fans. Kita lanjutkan lagi maraton film-film MCU. Kali ini film yang bakal kita tonton ulang adalah The Incredible Hulk. Ini adalah film kedua MCU setelah Iron Man dan rilis di tahun yang sama, yaitu 2008. Sebenarnya film ini sudah pernah beberapa kali dibuat live actionnya. Terakhir kali dibintangi oleh Eric Bana pada tahun 2003. Dan film ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan versi Eric Bana. Bisa dikatakan film ini adalah reboot yang dibuat oleh MCU. Silakan duduk manis dan siapkan cemilannya. Selamat bergabung di HR Fans nonton ulang film. Film ini disutradarai oleh Louis Leterrier dan dibintangi oleh Edward Norton sebagai Bruce Banner alias Hulk, Liv Tyler sebagai Betty Ross, Tim Roth sebagai Emil Blonsky alias Abomination, dan William Hurt sebagai General Thaddeus Ross. Dan di akhir film menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man. Cukup pengenalannya, mari kita mulai alur cerita dalam Noob kali ini. Film dimulai dengan Culver University, Virginia. General Ross terlihat menemui Bruce Banner dan kekasihnya Betty Ross, yang tidak lain adalah putri dari General Ross. Mereka sedang melakukan uji coba eksperimen yang diklaim untuk manusia agar kebal terhadap radiasi gamma. Eksperimen ini bisa disebut lanjutan program Super Soldier-nya Kapten Amerika pada Perang Dunia Kedua, dan kini dilanjutkan oleh Jenderal Thaddeus Ross. Namun percobaan tersebut gagal, yang membuat Bruce Banner sebagai bahan uji menjadi makhluk raksasa hijau yang kita kenal dengan nama Hulk. Dengan emosi yang tidak terkendali, Hulk menghancurkan laboratorium dan membuat sebagian orang di sana tewas. Untungnya Jenderal Ross dan Betty masih bisa diselamatkan atas kejadian tersebut. Banner yang sudah kembali normal menjenguk Betty di rumah sakit, namun diusir oleh Jenderal Ross dan menyuruhnya pergi meninggalkan Betty untuk selamanya. Dan sejak saat itu, Bruce Banner menjadi buronan hingga menyebar di segala siaran televisi, lalu dicap sebagai pembunuh dan juga sangat berbahaya. Untuk mempermudah penangkapan Banner, Jenderal Ross meminta senjata kepada Stark Industries berupa mobil dengan meriam yang memiliki meriam suara ultrasonik. Kita dibawa 5 bulan kemudian, Dr. Banner memutuskan tinggal di Brazil, pemukiman padat penduduk di Rio Janeiro. Di sana dirinya berlatih yoga untuk melatih emosinya, karena dirinya akan berubah menjadi Hulk jika detak jantungnya berada di atas 200 detak per menit. Untuk memenuhi kebutuhannya, Banner bekerja di pabrik minuman, yang suatu hari Banner memperbaiki sebuah alat hingga tangannya terluka dan tetesan darahnya jatuh ke bawah. Dengan sigap, Banner segera membersihkan tetesan darahnya agar tidak terkontaminasi ke minuman yang akan diisi. Sialnya, Banner lengah dan menyisakan sedikit darah di ujung botol, lalu terisi, dikemas, dan dijual ke konsumen. Sepulangnya dari pabrik, Banner menerima kiriman dari temannya, yaitu sebuah tanaman untuk menyembuhkan dirinya. Sesampainya di rumah, Banner menghubungi temannya tersebut di internet dengan sebutan Mr. Blue, dan Banner sendiri sebagai Mr. Green. Namun hal tersebut gagal. Mr. Blue meminta untuk bertemu dengan Banner di New York, namun ditolak oleh Banner karena merasa dirinya tidak aman semenjak menjadi buronan Amerika Serikat. Kemudian meminta Banner untuk mengirim sampel darahnya untuk menyembuhkan masalahnya tersebut. Di tempat lain di Virginia, Jenderal Ross mendapatkan laporan jika adanya radiasi gamma di Milwaukee karena seorang lansia meminum soda Corona yang sebelumnya sudah terkontaminasi oleh tetesan darah Banner. Merasa Banner berada di pabrik minuman tersebut, Jenderal Ross lalu menyiapkan pasukan untuk segera menangkap Banner.
Karena Banner terlalu kuat, Jenderal Ross memanggil seorang pasukan khusus terlatih bernama Emil Blonsky dan memimpin pasukannya untuk ke Brazil dan menangkap Banner. Kembali ke Brazil, di mana Banner mendapatkan kabar baik dari Mr. Blue jika dirinya bisa disembuhkan, dengan syarat dirinya harus mengirimkan semua data secara lengkap. Namun Banner mengatakan kalau hal itu tidak bisa ia lakukan karena data-data tersebut ada pada Betty Ross. Pasukan khusus yang dikirim Jenderal Ross tiba di kediaman Banner dan segera menangkapnya. Beruntung Banner menyadarinya dan lalu pergi meninggalkan rumahnya. Sialnya, Emil Blonsky melihat dirinya kabur dan segera mengejarnya. Dalam pelariannya itu, Banner bertemu dengan preman yang berada di pabrik, yang akhirnya membuat Banner berubah menjadi Hulk karena dipukuli habis-habisan. Pasukan khusus pun berhasil menemukan lokasi Banner yang sedang berada di dalam pabrik. Preman-preman tersebut tewas oleh Hulk dan membuat Emil Blonsky terkejut. Lalu dirinya diperintahkan oleh Jenderal Ross untuk menghabiskan bius karena memang Hulk-lah sasaran mereka. Ternyata bius mereka tidak mempan dan mengganti peluru mereka dengan peluru tajam. Dan peluru pun juga tidak mempan terhadap Hulk. Malah Hulk hampir saja membunuh Blonsky. Lalu Hulk pergi menjauh dari pemukiman penduduk. Sementara Blonsky memeriksa rumah Banner dan bertanya kepada Jenderal Ross kalau makhluk besar tersebut membantu Banner. Lalu Jenderal Ross mengatakan kalau itu adalah Banner yang berubah wujud menjadi Hulk. Keesokan harinya, kita melihat Banner yang sudah kembali ke wujud manusianya, lalu meminta bantuan kepada mobil yang lewat, lalu mengantarnya ke pemukiman. Betapa terkejutnya Banner kalau dia sudah tiba di Guatemala. Sementara di tempat militer Amerika Serikat, Blonsky yang semakin semangat memohon agar dirinya kembali dipercaya untuk menangkap Banner. Akhirnya Banner tiba di Meksiko, di mana dirinya seorang diri tanpa ada yang mengenalinya. Banner sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah lebih tenang, Banner membeli pakaian baru lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Jenderal Ross menceritakan segala rahasia militer Amerika Serikat tentang program Super Soldier kepada Blonsky dan meminta kepada Jenderal Ross untuk menyuntikkan serum kepada dirinya. Banner pun kembali ke Amerika Serikat, tepatnya di Culver University, dengan tujuan mengambil segala data-data yang diminta oleh Mr. Blue sebelumnya. Saat ingin bertemu dengan Betty, ternyata Betty telah memiliki pacar baru, sehingga Banner mengurungkan niatnya untuk bertemu Betty. Banner pergi ke Stanley Pizza untuk bertemu kenalan lamanya, yaitu Mr. Stanley. Banner menceritakan semua yang terjadi, bahwa militer telah menyebarkan berita bohong tentang dirinya. Dan Banner juga meminta agar dirinya bisa tinggal beberapa hari dan meminjam seragam pengantar pizzanya untuk menyamar ke dalam laboratorium di Culver University. Banner pun berhasil masuk setelah menyuap penjaga dengan sekotak pizza. Banner memeriksa komputer milik Betty, namun data-data tersebut sudah tidak ada. Betty dan pacar barunya tiba di tempat pizza Stanley dan tak sengaja melihat Banner yang hendak masuk ke dalam. Banner lalu pergi dan bersembunyi di belakang toko. Setelah mendengar penjelasan dari Mr. Stanley, Betty pun mengejar Banner dan mereka akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama. Betty ternyata sudah membackup data-data tersebut sebelum dihapus oleh Jenderal Ross dan memberikannya kepada Banner. Di tempat lain, Jenderal Ross sedang menyiapkan serum Super Soldier untuk disuntikan ke Emil Blonsky, namun dengan dosis yang rendah, agar tidak terjadi seperti kejadian sebelumnya. Keesokan harinya, Banner dan Betty dikagetkan dengan kehadiran pasukan khusus di bawah komando Jenderal Ross. Sementara Blonsky yang sudah memiliki kekuatan ditahan oleh Jenderal Ross karena kekuatannya belum saatnya untuk digunakan. Betty sendiri berusaha menahan rencana ayahnya namun gagal. Banner kemudian lari ke dalam gedung dan menelan flash disknya. Namun di dalam gedung ia ditemukan oleh pasukan khusus. Betty yang berusaha mendekati Banner namun dihadang oleh militer. Melihat kekasihnya tersebut disakiti, Banner akhirnya berubah menjadi Hulk dan mengamuk di tempat tersebut.
Melihat pasukan militer kesusahan, Jenderal Ross menyuruh Blonsky untuk turun tangan. Namun sayang, kekuatan Blonsky belum bisa menyaingi kekuatan Hulk. Kemudian Jenderal Ross mengeluarkan mobil dengan meriam ultrasonik yang ia minta ke Stark Industries. Awalnya alat tersebut berhasil, namun gagal setelah Betty memanggil nama Banner dan bangkit menghancurkan alat tersebut. Blonsky yang kembali menantang Hulk dengan sekali tendang, Blonsky terhempas jauh hingga sekarat. Betty yang terkagum melihat Hulk mencoba mendekatinya dan Jenderal Ross menyuruh untuk menghentikan tembakan. Hulk lalu menyelamatkan Betty dari tembakan dan membawa Betty pergi dari sana. Rupanya pacar baru Betty, yaitu Dr. Samson lah yang melaporkan ke Jenderal Ross pertemuan mereka. Namun setelah melihat Hulk menyelamatkan Betty, Dr. Samson mengatakan kalau Hulk tidaklah sekejam yang ia beritakan. Di tempat lain, Hulk beristirahat di sebuah gua bersama Betty. Jenderal Ross melihat kondisi Blonsky yang sekarat, namun masih hidup berkat serum yang disuntikan kepadanya. Hulk yang sudah kembali menjadi Banner berusaha mengeluarkan flash disk yang sebelumnya ia telan. Setelah itu, Banner mengirimkan datanya ke Mr. Blue dengan harapan bisa menyembuhkan dirinya. Rupanya identitas Mr. Blue adalah Dr. Samuel Stern, seorang ahli biologi. Pihak militer Amerika telah mengetahui kalau Banner bekerja sama dengan Samuel Stern. Setelah data terkirim, Banner dan Betty pergi ke New York untuk menemui Dr. Stern. Akhirnya mereka pun bertemu. Dr. Stern mengatakan kalau dia mendapatkan penawar, tapi mungkin tidak permanen, tergantung zat yang ada di tubuh Banner. Jika gagal, nyawa Banner yang akan terancam. Banner setuju dan siap untuk melakukan percobaan tersebut. Pihak militer bersiap untuk menangkap Banner yang berada di tempat Dr. Stern. Blonsky yang sudah pulih melihat perubahan di tubuhnya dan bersiap kembali memimpin pasukan khusus. Dr. Stern memulai percobaan dengan memasukkan penawar ke tubuh Banner dengan memindahkan darah yang berradiasi gamma ke tempat yang lain. Dan Banner juga harus menjadi Hulk agar percobaan tersebut bisa dilakukan. Mereka pun berhasil menyembuhkan Banner, dan Dr. Stern ternyata telah menggandakan sampel darah yang sebelumnya dikirim, karena dia yakin darah tersebut bisa membuat orang kebal dengan penyakit. Namun Banner menolaknya, dan berusaha menghancurkan lab agar tidak ada orang lain lagi yang dirugikan. Tidak lama kemudian, pihak militer tiba di tempat Stern, dan penembak jitu juga sudah mengawasi Banner. Mendengar hal itu, Blonsky langsung berlari dan mencari Banner. Namun penembak jitu berhasil menembak Banner dengan bius, dan mereka berhasil menangkap Banner. Pihak militer menginterogasi Dr. Stern, lalu tiba-tiba ditembak oleh Blonsky dan memaksa Stern untuk memasukkan darah Banner ke tubuhnya agar dirinya lebih kuat dan bisa balas dendam kepada Hulk. Akhirnya Dr. Stern pun menuruti permintaannya, dan Blonsky berubah menjadi raksasa dengan bentuk yang mengerikan, yang dikenal dengan nama Abomination. Ia lalu menghempaskan Stern, tapi ketika terjatuh, kepalanya terkena tetesan darah Banner dan membuat dahinya berubah bentuk lalu tersenyum. Setelah itu, Abomination keluar dan menghancurkan segala yang ada. Tim khusus yang melihat hal tersebut melaporkan kepada Jenderal Ross. Jenderal Ross pun memutar kembali pesawatnya dan melihat ke layar kalau Blonsky telah berubah menjadi makhluk raksasa seperti Hulk. Berbagai percobaan sudah dilakukan untuk menghentikan Abomination, tapi gagal. Melihat situasi yang semakin parah, Banner meminta kepada Ross untuk menghadapi Abomination. Tapi Betty menolak karena ragu apakah Banner masih bisa berubah menjadi Hulk atau tidak. Jenderal Ross pun memberi izin Banner untuk turun dari pesawat dengan melompat dari pesawat. Akhirnya Banner pun kembali menjadi Hulk. Melihat Hulk yang berada di depannya, Abomination sangat bersemangat untuk menghadapi Hulk. Pertarungan sengit pun terjadi, hingga Abomination berhasil menghempaskan Hulk. Melihat hal itu, Jenderal Ross menyuruh anak buahnya untuk menyerang Abomination.
Ternyata hal itu membuat dirinya dikejar oleh Abomination. Hulk pun mencoba mengejar Abomination yang berhasil membuat pesawat terjatuh. Hulk kembali berhadapan dengan Abomination. Sekali lagi, Hulk tidak mampu untuk mengalahkan kekuatan dari Abomination. Melihat pesawat yang akan meledak, Hulk berusaha melepaskan diri dan segera memadamkan api tersebut. Ketika Abomination akan menyerang General Ross, Hulk mengeluarkan kekuatan Hulk Smash-nya dan membuat Abomination masuk ke lubang retakan dari Hulk Smash. Hulk pun akhirnya bisa menyerang Abomination hingga tak berkutik. Ketika Hulk akan membunuh Abomination, Betty berteriak agar tidak membunuhnya. Betty mencoba mendekati Hulk namun gagal karena helikopter menyorotinya dan membuat Hulk kabur dari tempat tersebut. Hari demi hari berlalu. Di Columbia, Banner berhasil menguasai ilmu yoga sehingga dirinya bisa mengontrol emosinya agar tidak berubah menjadi Hulk. Di sebuah bar, General Ross yang stres didatangi oleh Tony Stark yang berniat untuk menghentikan program Super Soldier-nya dan berniat untuk membentuk tim yang bernama Avengers. Film The Incredible Hulk dan Iron Man terjadi hampir di waktu yang bersamaan, dan saat Tony Stark bertemu General Ross kemungkinan setelah mengalahkan Ivan Vanko di Iron Man 2 setelah Nuke kali ini. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang menonton video ini sampai akhir. HR Fam pamit, explore your imagination, and see you next video.